Pagi, Bu Rita. Ya, Apa kabar, selamat Bu? pagi Pak Denis. Kabar baik. Pagi. Oke. Bu Rita, boleh nggak sih, Bu? Kan ini kan kita udah lama nih nggak berbincang-bincang dan mungkin ada yang mau nonton video ini belum tahu atau kenal lebih dekat sama Ibu gitu ya. Boleh kenalin nggak, Bu? Ibu keluarnya apa, namanya siapa? Ya, baik Pak Denis. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Rita Ramayulis, DCNMK. Saya seorang nutrisionis. Pertama kali praktek memberikan pelayanan gizi itu adalah pada tahun 1994 sampai hari ini. Jadi sudah cukup lama sekali dan pasiennya juga sudah tidak terhitung jumlahnya gitu. Tetapi pada beberapa tahun belakangan ketika saya praktek di Royal Sport Performance Center Senayan City, pasien saya itu lebih banyak adalah terkait dengan performa, salah satunya penurunan berat badan. Nah, itu paling banyak sekarang diminati. Nah, di dalam proses penurunan berat badan itu tingkat keberhasilannya saya bisa katakan hampir 100%. Jadi jarang sekali terjadi gagal ya, kecuali pada pasien-pasien yang kemudian berpindah ke luar negeri dengan situasi yang berbeda, nah itu bisa gagal. Tapi pada umumnya hampir 100% saya katakan pelaksanaan pelayanan gizi untuk dia penurunan berat badan itu efektif dan berhasil. Basic saya adalah seorang nutrisionis, kemudian melanjutkan pendidikan S1 gizi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, itu khusus untuk gizi, dan kemudian melanjutkan S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, itu gizi klinik, ilmu gizi dan kesehatan, dan kemudian yang terakhir adalah ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia kembali. Sehingga saya prakteknya adalah praktek gizi, tidak memberikan obat-obatan tetapi memberikan tentang resep makanan, kemudian functional food, kemudian meal replacement. Itulah yang asuhan gizi yang kita berikan di klinik saya. Kalau boleh tahu nih, Bu, itu belajar berarti berapa lama tuh? Berapa tahun tuh kalau misalnya S1 tadi gizi, S2 gizi juga, S3 juga gizi gitu ya, Bu? Iya. Jadi kalau dimulai dari pendidikan basicnya, diploma itu sekolah kedinasan Kementerian Kesehatan itu ditempuh selama 3 tahun, kemudian mengambil S1-nya itu 2 tahun, kemudian S2-nya juga 2 tahun, kemudian S3-nya 3 tahun. Nah, itu dihitung sendiri aja ya, untuk pendidikan gizi, dan semuanya itu basicnya gizi. Jadi mulai dari sekolah kedinasan gizi, S1 gizi, S2 gizi, dan S3 pun ilmu gizi dan kesehatan masyarakat. Wah, berarti kalau misalnya boleh tahu pertama kali praktek tadi 1999 berapa? Ya, 1994. Jadi pada tahun 93 menyelesaikan pendidikan kedinasan, dan pada saat itu 1 tahun setelahnya saya langsung membuka praktek mandiri, bekerja sama dengan beberapa spesialis yang penyakit dalam dan endokrin yang pasiennya dirujuk ke kita. Nah, pada 1994 itu udah praktek berarti, Bu? Praktek tentang gizi? Praktek dan gizi, mostly pasiennya memang tentang diet ya, atau penurunan berat badan ya? Ya, jadi memang ternyata Pak Denis, mulai dari tahun 94 saya buka praktek itu, memang gizi itu diminati untuk orang-orang yang memperoleh performa bagus gitu. Salah satu performa bagus itu memang berat badan ideal. Nah, tetapi kemudian juga ada pada orang-orang sakit tuh. Orang-orang sakit itu terutama sakitnya kita itu dari tahun 94 sampai sekarang itu sama Pak Denis, sakit metabolik ya, seperti glukosa darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi. Nah, itu favorit banget, mereka pasti datangnya ke ahli gizi. Karena kan semua penyakit yang saya sebutkan tadi, penyakit metabolik, berat badan, itu berhubungan dengan apa yang dimakan gitu. Kalau sekarang kan Bu Rita kerjanya di apa tadi, performance apa? Royal Sport Performance Center. Royal Sport Performance Center. Yes. Nah, itu kemarin saya RSPC. Oh, oke. Nah, kemarin saya sempat datang ke sana tuh. Tempatnya kan keren banget. Nah, ini ada cuplikan-cuplikannya. Itu tempat mostly atlet semua ya, Bu, di situ ya? Iya. Nah, di situ itu kita kan kolaborasinya banyak tuh Pak Denis. Jadi nutrisionis, psikolog, kemudian spesialis kedokteran olahraga, ortopedi, kemudian fisioterapi, nurse gitu. Banyak sekali kalian di situ. Nah, target kita itu memang atlet dan kemudian masyarakat yang kepengen bugar. Nah, jadi atlet banyak sekali yang datang ke sana, timnas sepak bola juga ya, banyak yang ke situ mengambil pelayanan, baik pelayanan untuk untuk prestasi, tapi juga untuk pengatasan cedera. Jadi atlet yang cedera juga perawatan fisioterapinya ke kliniknya kita. Nah, terus kalau untuk orang sehatnya nih, itu sangat terkait dengan performa tadi. Ada yang pengen langsing, ada yang pengen berotot, ada yang pengen tinggi badannya lebih maksimal gitu. Nah, itu juga bisa diperoleh di situ pelayanannya. Jadi 2 konsep besar, atlet untuk pencapaian prestasi dan masyarakat untuk peningkatan status kebugarannya dia gitu. Oke. Ternyata ilmu diet itu luas ya, Bu ya. Tentang gizi itu luas sekali. Biasa kan kalau saya kan juga udah nggak jauh banget sih. Saya 1994 baru lahir, Ibu udah praktek gitu ya. Saya kan juga udah mempelajari sekitar 10 tahun doang nih. 10 tahun saya juga ngalamin ke badan sendiri. Nah, saya pikir bahwa oke lah diet atau gizi itu begini. Ternyata
ada juga yang khusus buat atlet. Kalau saya kan mungkin lebih ke general gitu ya. Kan mungkin itu beda treatment kali ya. Kan karena aktivitas mereka juga berbeda gitu. Berarti mungkin bisa dibilang Bu Rita udah sangat profesional kali ya. Udah kalau boleh tahu Bu, berapa pasien kira-kira yang? Nah, berapa banyaknya? Kita ambil per bulan aja. Satu hari itu saya melayani pasien lebih kurang kalau tidak ada webinar itu 7 ya 7 karena memang gizi itu beda Pak Denis. Pelayanan gizi itu satu pasien 1 jam. Mulai dari asesmen kebiasaan makan sampai intervensinya kita susun gitu kan. Jadi saya biasanya sanggup mengambil itu 7 pasien satu hari. Kalau tidak ada webinar, kalau ada webinar paling 4. Nah itu setiap hari penuh, bahkan hari Minggu pun kadang-kadang diisi. Nah kadang-kadang juga tidak hanya pagi, tidak hanya siang, tapi juga malam pun kadang-kadang ada yang minta malam gitu. Jadi kalau kita punya 30 hari Pak Denis, kalau satu hari kita hitung misalnya 5 karena ada kegiatan webinar, hitung aja berarti lebih 100 pasiennya banyak. Berarti satu hari sekitar 5 orang gitu ya. Iya. Kali 1 tahun 365 hari. Satu tahun sekitar aja. Iya. 1 tahun sekitar 1.800 orang. Nah, Ibu udah berapa tahun tuh? 27 tahun praktek. Kali 27. Buset. Banyak. Iya, iya. Berarti dari berapa puluh tahun tersebut nanganin ribuan pasien atau klien, pasti kan kendala mereka beda-beda tuh ya Bu Rita ya. Betul. Pastilah ya. Berarti udah kayak di luar kepala kali ya Bu Rita tentang gizi dan segala macamnya. Iya, betul. Tadi kan Bu Rita sempat singgung bahwa per success rate di tahun sekarang itu sekitar 100%. Dengan yakin ya Bu Rita. Ini juga kemarin saya sebenarnya sempat ngobrol sama Bu Rita juga saya sempat kaget. Dan Ibu Rita cerita bahwa 100% itu baru yang sekarang ini. Yang dulu belum tentu kayak gitu ya. 1994 segala macam. Boleh diceritain nggak sih Bu biar ya yang nonton ini tahu kenapa kok makin sekarang tuh masih bisa malah makin besar success rate-nya dibanding yang 1994 zaman awal-awal. Iya. Nah ini saya pikir kalau analisa saya sih ini sangat terkait dengan kemajuan teknologi di bidang kuliner ya. Teknologi di bidang kuliner terutama produk-produk olahan Pak Denis. Jadi kan sebenarnya di dalam pemberian asuhan gizi itu kita akan memberikan panduan menu. Jadi bedanya kalau teman-teman ke dokter itu biasanya mendapatkan resep obat ya. Karena itu pendekatannya medis. Tapi kalau ke nutrisionis itu mendapatkan resep makanan. Nah resep makanan inilah yang akan menentukan keberhasilan terapi yang mereka jalankan. Apakah mereka akan ikuti semua gramasi yang kita berikan itu. Tetapi kendalanya dulu tidak semua orang mampu menyiapkan makanan itu secara baik mulai dari pagi, siang, dan malam gitu ya. Nah sementara kita juga tidak punya produk-produk pengganti untuk menggantikan gramasi yang telah kita susun itu tadi. Sehingga disitulah pada umumnya kegagalan dalam pencapaian intervensi dietnya itu tadi. Jadi kegagalan dalam mempersiapkan makanan, kemudian kegagalan dalam memilih makanan di sekitar mereka. Jadi proses modifikasi itu nggak banyak pada waktu itu pilihannya. Nah makin kesini tuh Pak Denis kemajuan teknologi pangan kita sebutnya tekpang itu sangat pesat sekali. Jadi mulai tahun 2000-an itu pesat sekali kemajuan di bidang tekpang. Jadi banyak produk-produk pangan yang mulai muncul yang komposisinya sudah mengikuti daripada anjuran asuhan gizi kita gitu ya. Jadi misalnya seperti produk meal replacement, bagaimana dia mengutak-ngatik protein di dalam sehingga sesuai dengan kebutuhan protein kita satu kali makan gitu ya. Dan tapi di situ juga ada seratnya, ada gizi lainnya gitu. Kemudian juga banyak makanan seperti misalnya seperti serat aja, contoh ringan ya Pak Denis ya. Kan serat itu sehari kebutuhan kita 25 sampai 30 gram. Nah dulu itu mereka harus makan sayur sekian gram, makan buah sampai kemudian ada yang bilang emang saya kambing begitu loh. Itu ada ucapan kayak gitu sampai sebanyak ini kok makannya gitu. Tapi memang kita nggak bisa bohongin. Emang kalau menghitung dari sayur dan buah emang dapatnya sebanyak itu. Nah dulu itu nggak banyak produk-produk yang memberikan serat tanpa harus bulky gitu ya, harus makan banyak seperti itu. Nah semakin kesini banyak tuh produk-produk yang membantu itu, sehingga ketika kita memberikan asuhan gizi kita selalu memberikan pilihan kepada mereka. Kalau menyiapkan makanan sendiri ini loh yang mesti disiapkan, tapi kalau mereka nggak bisa, mereka punya pengganti. Ada cara untuk memenuhi itu dengan cara yang lebih praktis. Nah itulah yang kalau analisa saya mengatakan bahwa keberhasilan itu tinggi karena ada bantuan dari produk-produk olahan ini tadi. Dan saya juga ikut mengucapkan terima kasih sebenarnya bahwa produk olahan pada hari ini itu nggak semua yang sifatnya jelek ya. Kalau dulu orang selalu mengatakan, oh makanan kemasan itu jelek gitu ya, produk-produk olahan pabrik itu jelek gitu. Nyatanya tidak. Hari ini sudah banyak sekali makanan kemasan atau produk olahan pabrik itu yang komposisinya justru jauh lebih baik daripada kemudian kita mengolah sendiri dengan habisnya waktu dan lain sebagainya begitu.
Berarti memang Bu Rita bilang bahwa sekarang makin besar sukses rate-nya karena ada kemajuan teknologi yang bisa membantu kita mendapatkan gizi yang mencukupi gitu ya. Ya, betul. Dan benar nggak sih Bu bahwa sekarang beberapa produk-produk tersebut bahkan bisa kasarnya kemarin kalau nggak salah Ibu Rita pernah bilang bahwa kadang nutrisi dari mereka bisa lebih bagus dibanding nutrisi alami yang kita terima gitu atau yang kita makan. Misalkan kayak kita makan ayam, kita nggak bisa cuma ambil proteinnya doang gitu kan. Pasti nanti kolesterolnya dapat segala macam. Nah, saya kurang mengerti bahwa kemarin saya baru ngerti juga dari Ibu Rita bahwa ternyata kemajuan teknologi bisa mengambil satu jenis gizi atau gimana? Iya, betul sekali Pak Denis. Jadi kalau makanan memang tidak ada satupun makanan yang mengandung hanya satu jenis zat gizi gitu. Kalaupun ada sangat sedikit sekali gitu. Pasti satu makanan itu mengandung banyak zat di dalamnya. Ketika kita akan memberikan asuhan gizi, ada kalanya kita hanya mengharapkan satu atau dua jenis zat yang unggul. Sisanya kita inginnya sedikit gitu. Nah, pada kondisi seperti inilah kita kesulitan kalau hanya memenuhi dari makanan saja. Contohnya seperti kita ingin mendapatkan protein yang tinggi. Nah, ketika kita akan mendapatkan protein yang tinggi, misalnya kita akan memilih ayam misalnya, atau kita memilih daging sapi, itu kan proteinnya tinggi sekali gitu ya, atau telur gitu. Tapi mereka juga kaya akan lemak di situ. Seperti misalnya pada ayam itu kalau dimakan dengan kulitnya kita dapat lemak jenuhnya yang tinggi gitu, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau kita tingkatkan lagi jumlah protein yang kita asup, kita harus makan ayam beberapa potong, maka itu juga ikut serta kulit ayam, kolesterol dan lemak jenuh tadi. Begitu juga dengan daging sapi, itu tinggi tidak hanya kolesterol tapi juga tinggi natriumnya. Jadi kalau kita konsumsi untuk mendapatkan misalnya 18 gram, kita harus konsumsi sekitar 2-3 porsi, kita dapatkan natriumnya juga tinggi sekali, kolesterolnya juga tinggi sekali gitu. Nah, telur juga demikian, kalau kita makan satu butir, kita dapatkan baik dari putih telurnya, tapi dari kuningnya tidak. Nah, kalau kita ambil putihnya saja bagus, tapi juga nggak semua orang bisa makan putihnya kemudian sampai beberapa butir gitu ya, nggak efektif karena dia akan membuang kuningnya. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian menggagalkan asuhan gizi, sehingga kemudian dengan keberadaan produk olahan atau pangan tertentu, olahan pabrik, itu mereka mampu itu menyediakan mengekstrak hanya protein saja dari satu zat gizi, dari satu makanan tertentu gitu. Nah, zat itu yang mereka hadirkan, sisanya mereka tidak ambil gitu. Nah, kemajuan teknologi inilah yang kemudian membantu keberhasilan asuhan gizi tersebut. Oke, Bu Rita berarti udah pengalaman banget ya kayaknya ceritanya semuanya. Nah, sekarang saya sebenarnya sini juga pengen konsul sama Bu Rita sih. Kan memang udah lebih pengalaman jauh lah dibanding saya, dan memang saya kan punya produk namanya Flinty ini Bu. Jadi kita ada beberapa customer juga yang bertanya, jadi biar saya nggak salah jawab, jadi mendingan saya bertanya langsung sama dokternya. Kan kalau misalnya dilihat dari komposisi ini Bu, produk Flinty ini ada sekam psyllium atau psyllium khas, habis itu ada bubuk raspberry, strawberry, bit merah, ekstrak bayam, ekstrak manggis, kurang lebih ekstrak sayur mayur lah, sayur dan buah lah kasarnya di sini. Sama juga ada gula dari stevia. Nah, orang yang saya mungkin mau ditegaskan sekali lagi Bu, yang mungkin orang general orang awam seperti saya atau yang lain yang nggak familiar itu tentang psyllium khas atau sekam psyllium. Boleh nggak sih Bu, karena ini masuk komposisi yang nomor 1 ada di sini, sekam psyllium atau psyllium khas itu boleh dijelasin sedikit nggak Bu? Nah, menarik itu Pak Denis, karena memang psyllium khas itu adalah suatu zat yang ditemukan pada sekam atau biji dari tanaman Plantago ovata. Itu nama tanamannya tuh ya. Jadi ditemukan zat itu di sana. Ternyata zat itu adalah serat larut air yang merupakan bagian dari zat gizi esensial yang kita butuhkan, yaitu kelompok karbohidrat. Nah, namun psyllium khas ini atau serat larut air ini dia tidak menghasilkan energi ketika dikonsumsi, tapi dia bagian dari karbohidrat kompleks yang merupakan zat gizi esensial yang harus kita asup setiap saat, setiap hari gitu ya. Jenis serat larut air. Nah, psyllium khas ini sendiri dia tadi merupakan serat larut air, kemudian dia juga bersifat prebiotik. Prebiotik itu artinya dia juga merupakan makanan untuk mikrobiota usus kita yang memelihara keseimbangan saluran cerna kita. Nah, saya menariknya di Plantago ovata itu, saya cerita tentang tanaman itu dulu. Jadi tanaman ini dulunya merupakan tanaman liar yang tumbuh di dataran India gitu. Jadi tanaman liar, kalau kita sebut itu dia tanaman guma gitu. Jadi tanaman guma itu tanaman liar yang tumbuh di antara tanaman pertanian.
Nah itu dulunya begitu. Tapi ketika ditemukan ada zat psyllium khas di dalam sekam ataupun biji tanaman Plantago ovata ini, kemudian orang-orang mulai melihat bahwa ini adalah tanaman yang baik, sehingga tanaman itu sekarang dibudidayakan di India, dibudidayakan di Spanyol dan Prancis gitu. Nah sekarang kalau kita ingin mengenal psyllium khas lebih jauh lagi, maka zat psyllium khas ini adalah jenis serat larut air. Nah, serat larut air itu adalah bagian dari karbohidrat kompleks yang merupakan zat gizi utama yang kita butuhkan. Nah, namun serat larut air ini tidak sama dengan karbohidrat lain yang menghasilkan energi. Dia tidak menghasilkan energi. Dia benar-benar bekerja adalah untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, selain dia serat larut air, dia mempunyai peran juga sebagai prebiotik, makanan dari mikrobiota kita untuk menjalankan banyak fungsi. Jadi mikrobiota kita itu punya fungsi adalah untuk meningkatkan penyerapan zat gizi, kemudian juga untuk meningkatkan kerja imunitas tubuh dan juga memelihara mood dalam produksi hormon bahagia seseorang. Nah, itulah kira-kira yang kita sebut dengan zat psyllium khas itu tadi. Jadi merupakan zat gizi esensial. Kalau misalkan berarti itu benefitnya bagus semua ya Bu ya? Psyllium khas sangat itu ya? Bagus sekali. Jadi kalau kita bicara kan psyllium khas itu adalah serat larut air lalu bersifat probiotik. Nah, kita ambil dari situnya tadi. Dari dia masuk kategori apa nih zat psyllium khas ini? Jadi dia masuk kategori serat larut air. Nah, serat larut air itu macam-macam Pak Denis. Ada bentuknya inulin, ada juga bentuknya, jadi jenis serat larut air itu banyak. Nah, ini adalah salah satu jenis serat larut air yang kita sebut sebagai namanya psyllium khas. Nah, benefitnya banyak sekali. Jadi banyak penelitian yang telah mencoba mengujikan secara klinis bagaimana efek psyllium khas itu untuk tubuh manusia gitu ya. Walaupun kita tahu dia serat larut air, tapi kan setiap jenis itu punya efek yang berbeda-beda gitu ya. Nah, diujikanlah psyllium khas ini, didapatkanlah kesimpulannya. Benefitnya sungguh sangat luar biasa ya, bagus sekali kalau menurut saya. Pertama itu dia mempunyai efek itu adalah memperlancar proses defekasi. Nah, Pak Denis kita tahu bahwa proses defekasi itu merupakan proses di mana proses mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, juga mengeluarkan kelebihan kolesterol, kelebihan lemak, juga mengeluarkan zat toksik. Itulah fungsi defekasi. Jadi dengan dia dilancarkan proses defekasi, maka kita udah ngebayang tuh betapa sehatnya tubuh kita, karena zat sisa metabolik yang tidak dipergunakan akan dibuang, zat toksik yang masuk ke makanan tadi juga akan dibuang, kemudian kelebihan lemak dan kelebihan kolesterol juga dibuang. Nah, keunikan psyllium khas itu benefitnya lagi adalah dia itu bisa mengontrol konsistensi tinja. Jadi orang yang punya tinja keras itu bisa dilembabkan dengan adanya psyllium khas ini. Nah, sementara orang yang punya tinjanya encer seperti cair gitu, itu bisa dipadatkan volumenya oleh psyllium khas. Nah, itu benefitnya. Nah, benefit lanjutannya dia tadi meningkatkan jumlah mikrobiota. Jadi kalau kita konsumsi secara rutin, mikrobiota kita itu akan memperbanyak diri. Nah, mikrobiota kalau jumlahnya mencapai 80% dibandingkan mikroba patogen, jadi kalau dia bisa berkedudukan 80% jumlahnya di dalam saluran cerna kita, dia punya peran tiga peran besar. Peran yang pertama, dia meningkatkan penyerapan zat gizi. Yang kedua, dia akan meningkatkan kerja sel-sel imunitas kita, terutama sel-sel darah putih. Dan yang berikutnya, dia juga punya peran untuk memberikan stimulasi positif ke otak, mengeluarkan hormon bahagia. Jadi ini ada hubungannya juga dengan mood seseorang. Ya, jadi artinya ada kaitannya juga konsumsi psyllium khas dengan mood seseorang gitu. Nah, selanjutnya lagi penelitian itu dilanjutkan lagi, itu ditemukan ternyata dia juga sangat efektif bisa menurunkan kadar kolesterol seseorang, menurunkan kadar trigliserida seseorang. Artinya kalau kita mengkonsumsi psyllium khas, dia bisa menangkap kelebihan kolesterol dan lemak tubuh kita itu lebih efektif untuk dibuang ke melalui proses defekasi itu tadi gitu. Dan dia juga karena kerjanya bertahap, kan tadi kelebihan dari psyllium khas itu dia bekerjanya bertahap. Nah, dengan kerja bertahap pun dia akan mengantarkan glukosa dari yang kita makan, dari makanan kita itu bertahap ke pembuluh darah kita. Sehingga kalau bertahap, maka kadar glukosa darah kita itu akan selalu terkontrol gitu, akan selalu terkontrol dengan baik. Nah, kemudian dia juga punya efek yang luar biasa nih terhadap nafsu makan, Pak Denis.
Jadi beberapa penelitian menjelaskan orang yang konsumsi psyllium husk lebih kurang 6 bulan itu ternyata berkorelasi bermakna dengan jumlah asupan lemaknya dia. Jadi asupan lemak itu lebih rendah. Nah, kemudian terbukti dalam 6 bulan terjadi penurunan berat badan mencapai berat badan ideal. Nah, kemudian penelitian update itu dihubungkan dengan sel-sel kanker. Ternyata psyllium husk juga bisa membuat sel kanker itu menjadi tidak reaktif, ya, dan kemudian mencegah sel kanker itu menjadi aktif. Nah, itu beberapa benefit dari psyllium husk yang benefitnya itu sudah dibuktikan secara jurnal ilmiah dan penelitiannya adalah penelitian klinis atau penelitian eksperimental. Jadi kalau saya bicara penelitian Pak Denis, penelitian itu kayak piramida gini nih. Ada penelitian yang profesional hanya menggambarkan sesaat, tapi ada penelitian yang bisa dijadikan sebagai indikator terapi. Acuan. Jadi ya. Nah, itu penelitian yang tertinggi. Nah, penelitian psyllium husk itu lebih ke arah penelitian yang tertinggi. Jadi sudah melakukan penelitian klinis semua. Jadi bisa menjadi dasar kita untuk terapi ya. Berarti bisa diakui karena research-nya nggak main-main. Oh, tidak main-main. Jadi artinya ketika kita dalam asuhan gizi akan memberikan psyllium husk sebagai salah satu terapi kita, itu sudah boleh karena sudah dibuktikan oleh penelitian yang sifatnya klinis. Jadi kalau penelitian klinis dia bisa diadop sebagai terapi. Tapi kalau penelitian yang belum klinis, dia belum bisa diadop sebagai terapi. Oke, Bu Tri kan Ibu sempat singgung beberapa poin yang saya tangkap. Mungkin teman-teman di sini defekasi itu seperti detox atau gimana sih? Jadi proses defekasi itu adalah proses pembuangan zat-zat sisa dalam tubuh kita. Itu namanya proses defekasi atau kita sebut proses eliminasi pembuangan zat. Itu melalui BAB ya, melalui feses kita gitu. Nah, tadi, orang sering menyebut detox ya Pak Denis karena memang kan salah satu proses defekasi yang baik itu adalah mengeluarkan zat racun kan. Orang selalu berpikiran kalau proses mengeluarkan zat racun itu berarti detox gitu. Nah, kenapa disebut bahasa orang awam kali ya, bahasa saya juga gitu. Oh, ini minuman detox, ini detox segala macam. Defekasi udah apa tuh ya? Oke, Bu Tri sempat singgung juga bahwa salah satu ingredient dalam clean kan ada psyllium husk, dan di psyllium husk itu bisa mendefekasi zat-zat yang tidak terpakai dalam tubuh. Betul. Seperti kolesterol dan lemak juga ya Bu ya? Iya. Tadi Ibu juga bilang kolesterol sama lemak bisa dibuang. Jadi jadi efek psyllium husk itu untuk proses defekasi yang pertama adalah dia membuang zat-zat sisa. Jadi tubuh kita itu selalu punya zat sisa yang tidak terpakai gitu, yang tidak dibutuhkan tubuh. Dia memang berada dalam makanan kita. Nah, itu akan dibuang oleh psyllium husk tadi. Yang kedua, kelebihan kolesterol dan lemak pun ikut dia buang. Jadi nggak hanya zat sisa, tapi lemak dan kolesterol itu kan zat gizi Pak Denis, bukan zat sisa itu. Tapi dia bisa membuang kelebihan itu. Nah, yang ketiga, zat-zat toksik yang kadang-kadang zat kimiawi tertentu yang masuk ke tubuh kita itu juga dibuang. Jadi kalau saya jelaskan cara kerja psyllium husk ini, ketika dia selesai dicerna di lambung, masuk ke usus besar, dia itu akan mengembang, kemudian membentuk gel. Nah, waktu dia sudah membentuk gel, secara bertahap nanti zat-zat kelebihan lemak, kolesterol yang dia temuin itu dia ambil dan dia bawa ke usus besar untuk kemudian dibuang. Nah, kerja perlahan inilah yang kemudian membuat dia efektif menangkap kolesterol dan lemak itu lebih banyak. Tapi kalau zat pencahar lain itu cepat kerjanya gitu, terlalu cepat sehingga dia tidak punya kesempatan besar untuk menangkap kelebihan lemak, kolesterol secara bermakna gitu ya dibandingkan dengan psyllium husk. Itulah keunggulan dia, kenapa kemudian dia bisa diangkat menjadi suatu terapi yang baik begitu. Menarik, tadi Ibu Rita juga bahas tentang pencahar nih Bu. Tadi juga sempat Ibu bilang tentang inulin Bu. Saya juga baru sadar ternyata di sini kan juga ada inulin. Itu termasuk serat larut. Serat larut air juga, inulin juga termasuk bagus ya, dan keunggulan inulin juga mirip sebenarnya sama psyllium husk, dia juga bersifat prebiotik, jadi dia juga memberi makan pada mikrobiota kita. Nah, inulin itu sering ditambahkan pada produk-produk susu biasanya. Oke, berarti tadi juga yang saya baru tahu nih, baru tahu dari Zoom ini adalah bahwa serat itu kan ada banyak, bayam juga termasuk serat gitu kan Ibu ya. Iya, tapi betul. Ternyata beberapa form dari serat itu memiliki fungsi atau sifat yang berbeda-beda ya Bu, seperti psyllium husk tadi sifatnya seperti itu kayak gitu ya Bu ya. Nah, tadi juga berarti kalau misalnya tadi kita bahas tentang psyllium husk, tadi Ibu bilang menyinggung tentang pencahar Bu. Nah, ini sekalian Bu, jadi ada beberapa yang mungkin awam lah seperti ya kayak saya dan yang lain itu bilang bahwa ini sama aja dong kayak obat pencahar. Nah, saya pas itu baru cari tahu tentang obat pencahar kan, ternyata obat pencahar kan memang difokuskan untuk BAB lebih lancar gitu, kontraksi seperti itu ya Bu ya. Yes. Boleh diceritain nggak Bu, maksudnya psyllium husk ini kan saya pernah baca juga digunakan sebagai obat pencahar alami ya Bu ya, betul ya? Ya. Nah, betul. Perbedaan antara
antara psyllium husk dengan obat pencahar lainnya, dan apakah psyllium husk itu aman? Karena kan kalau misalnya obat pencahar tuh banyak pro and cons, banyak juga yang bilang bahaya segala macam. Nah, kita mau tahu apa? Saya pengen tahu sih personally apa psyllium husk dalam penelitian ini berbahaya dan apakah itu aman segala macam, dan perbedaan sama pencahar itu gimana? Iya. Nah, jadi perbedaan antara psyllium husk dengan kemudian obat pencahar itu berbeda jauh sekali gitu. Jadi kalau psyllium husk itu dia zat gizi, dia serat larut air, zat gizi esensial yang kita butuhkan. Tapi dia mampu bekerja untuk melakukan proses defekasi. Jadi mirip sama yang dilakukan oleh pencahar tadi. Nah, kalau obat pencahar itu kimiawi yang sifatnya menstimulasi proses defekasi tadi. Jadi dia tidak bekerja secara alami, dia memberikan trigger atau rangsangan yang kuat gitu untuk proses defekasi itu bisa berlangsung. Nah, sehingga kalau kita lihat psyllium husk itu jelas sangat aman karena bagian dari zat gizi yang kita butuhkan sehari-hari dan kerjanya itu sangat lembut. Selain sangat lembut itu dia bertahap. Nah, ini tidak dimiliki oleh obat pencahar yang tidak alami atau pencahar lainnya gitu. Kalau obat pencahar lainnya itu kerjanya sangat keras. Jadi kalau dikonsumsi langsung menstimulasi, targetnya adalah bagaimana proses defekasi berlangsung dan tidak ada tahapan yang dilakukan di situ gitu. Nah, akibatnya dengan perbedaan yang sangat berbeda ini, obat pencahar itu banyak pada kelompok-kelompok tertentu merasakan efek ketagihan. Ketagihan yang dimaksud adalah ketika dia tidak mengkonsumsi lagi obat pencahar, dia kesulitan BAB gitu, kesulitan defekasi lagi gitu, sehingga dia harus minum lagi. Tapi kalau psyllium husk tidak, dia kan bagian dari kontribusi untuk memenuhi serat harian kita. Jadi ketika kita nggak konsumsi lagi, kita tidak kesulitan BAB lagi, tidak kesulitan BAB, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk memenuhi serat sebagai sumber zat gizi esensial kita yang punya peran bagus tadi. Nah, yang lain tuh perbedaannya pada obat pencahar tertentu ada yang menggunakan basic magnesium ya, bahan dasar magnesium yang ternyata kalau itu jumlahnya besar menimbulkan efek toksisitas. Nah, kalau di psyllium husk dia tidak memberikan potensi toksisitas itu tadi. Nah, kemudian obat pencahar tidak punya efek untuk perbaikan metabolik. Nah, ini perlu dipegang gitu. Jadi pencahar itu hanya sebatas untuk mengeluarkan defekasi supaya lancar. Karena proses defekasi kalau nggak lancar, tubuh kita toksisitas, tidak bersih gitu ya. Nah, tapi dia tidak berperan untuk metabolik. Jadi nggak ada hubungan pencahar dengan perbaikan kolesterol, perbaikan lemak darah gitu. Tapi kalau psyllium husk tidak hanya defekasi lancar, toksisitas toksik keluar gitu, tapi kita juga mendapatkan manfaat perbaikan metabolik sampai kemudian ke berat badan ideal. Jadi berat badan ideal dengan cara sehat ya, bukan dengan cara yang mengeluarkan cairan berlebihan dari tubuh kita begitu. Tapi berarti aman ya, Dok ya? Sangat aman sekali ya, dan sampai hari ini belum ada penelitian yang menjelaskan efek negatif dari psyllium husk. Nah, sekali lagi kenapa aman? Pertama jawabannya adalah karena psyllium husk itu zat gizi. Zat gizi itu aman, dan kemudian memang zat gizi tertentu kalau kita konsumsi berlebih itu ada efek sampingnya. Cuman sangat jarang orang akan konsumsi psyllium husk itu berlebih karena kebutuhan serat kita itu tinggi. Orang dewasa itu membutuhkan serat 25 sampai 30 gram. Sementara keberadaan psyllium husk itu pada produk pangan ya atau pada bentuk tablet pun itu dia tidak tinggi ya. Dia hanya sekitar 5 sampai 10 gram untuk satu sajinya. Jadi tidak ada efek negatif dari kelebihan mengkonsumsi dari konsumsi psyllium husk itu. Jadi belum ada sampai hari ini efek negatif untuk zat tersebut. Berarti saya juga sempat baca nih, kan kemarin saya research tentang semua obat pencahar karena mungkin orang-orang pas nyari lihat ingredient utama gitu ya, ada sekam psyllium nih, dicari kan sempat ada tulisan bahwa dijadikan obat pencahar alami gitu ya. Nah, saya cari dong tentang obat pencahar kan, ternyata keluar banyak nih Bu, seperti daun jati Belanda ya. Daun jati Belanda, daun teh Cina ya sekitar kayak gitu, dan banyak dari mereka yang tidak membolehkan mengkonsumsi obat pencahar semacam itu lebih dari 2 minggu buat WHO gitu. Kalau ini berarti boleh ya Bu ya? Iya, sampai hari ini psyllium husk itu tidak ada efek negatif yang kita temui ya. Tapi kalau zat-zat pencahar itu banyak ya. Ada yang sampai dehidrasi berat gitu ya. Ada juga yang sampai kemudian menghambat penyerapan zat gizi ya, sehingga orangnya itu makin kurus gitu. Itu banyak kita temukan. Nah, dan kemudian pelambatan kerja usus gitu ya. Tapi kalau psyllium husk belum ada penelitian ke arah sana yang menemukan efek-efek negatif, sehingga konsumsi psyllium husk setiap hari itu dibolehkan gitu ya. Tidak ada larangan untuk
seperti itu. Dan kebetulan juga Psyllium Husk yang tersedia dalam bentuk produk itu dosisnya pun dosis aman ya, tidak ada yang sangat tinggi sekali, dosisnya masih dosis aman. Bu, kemarin saya juga sempat saya sebenarnya pengen nanya juga sih Bu, kan kalau misalkan apa tadi Bu, detox bahasa susahnya, bahasa susahnya defekasi. Oke, defekasi yang kita tahu sebagai gampangnya detox gitu ya, itu kan kita tahu lebih mengeluarkan zat-zat yang tadi Bu ceritain gitu ya Bu. Nah, banyak orang-orang yang mungkin sempat saya dengar juga, mungkin pro and cons di internet bahwa gimana cara kerja detoksifikasi tersebut, pasti dia kan akan menyerap semua air dalam tubuh kita sehingga kita akan jadi dehidrasi dan semua kita akan jadi kekeringan. Nah itu apakah benar, dan saya pengen tahu bahwa berarti kalau misalnya kayak gitu berarti semua produk detox atau produk seperti itu jelek dong gitu kan? Iya. Apa cara kerja defekasi seperti apa tadi Bu? Iya betul defekasi atau eliminasi. Apa cara kerja defekasi itu seperti itu benar, menyerap semua air dalam tubuh kita sehingga kita bisa jadi kekeringan, dehidrasi dan sebagainya, atau seperti apa? Karena kan produk saya juga defekasi gitu ya. Ya, betul. Ini menarik Pak Denis pertanyaannya. Jadi memang Psyllium Husk itu kan cara kerjanya seperti yang katakan tadi, bahwa dia akan membentuk gel, dia akan mengembang karena ada air yang dia serap gitu. Kemudian dia juga akan membentuk gel. Nah, ini yang kemudian dengan bentuk dia sudah gel itu dia akan menarik banyak kelebihan lemak, kolesterol, zat-zat racun untuk dibuang ke usus besar kita. Nah, memang air yang berada pada saluran cerna kita akan ditarik sebagian oleh Psyllium Husk. Sebenarnya memang kelebihan cairan tubuh kita juga tidak akan diserap ya, akan dibawa ke usus besar juga. Tanpa kita mengkonsumsi Psyllium Husk pun kelebihan cairan kita memang akan dibuang ke usus besar. Tapi kalau Psyllium Husk ini kan dia membentuk volume, jadi tidak hanya mengirimkan air, tapi dia membentuk volume dengan menangkap beberapa kelebihan-kelebihan tadi. Nah, oleh karena itu kita memang dianjurkan untuk mengkonsumsi cairan lebih tinggi ketika kita memasukkan Psyllium Husk ke tubuh kita. Tetapi kalau dibandingkan dengan obat pencahar lain, dia mengeluarkan cairan bukan kelebihan cairan, tapi semua cairan tubuh kita dipaksa keluar karena dia untuk tujuan, ya itu berbeda sekali cara kerjanya. Maka efek dehidrasi pada obat pencahar pada umumnya itu lebih tinggi karena terlihat ya efek mulas yang ditimbulkan sangat tinggi, efek frekuensi BAB berlebihan juga sangat tinggi, dan tekstur BHB terkadang encer. Tapi kalau Psyllium Husk tidak membuat feses kita encer ya, tapi berbentuk bervolume gitu, dan keluarnya pun tidak berlebihan. Nah, ini memang sangat personal. Jadi orang-orang yang masih banyak kelebihan lemak dan kemudian kelebihan kolesterol juga zat toksik itu memang dia frekuensinya lebih sering, tapi dia tidak membuat keluarnya seperti air gitu ya, jadi bervolume ya. Namun kita memang selalu anjurkan ketika mengkonsumsi Psyllium Husk kita juga akan minum air lebih banyak. Cuman tidak kita anjurkan pun Pak Denis, ternyata dia memberikan efek bagus. Jadi kalau teman-teman yang sudah konsumsi bisa rasakan mungkin setelah mengkonsumsi Psyllium Husk itu ada rasa haus yang kita rasakan. Jadi ini kan sebenarnya bentuk sinyal positif. Tubuh kita memberitahu bahwa kita harus minum lebih banyak. Tapi kalau pencahar lain kadang-kadang itu nggak muncul gitu. Jadi kita udah mengeluarkan air banyak, yang ada kita lemes, tapi kita tidak ada rasa haus yang normal munculnya gitu. Nah itu perbedaannya yang kita bisa lihat dari banyak testimoni dan juga dari hasil penelitian. Dari cara kerjanya memang kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak mengambil air secara berlebihan, tapi dia memang menggunakan media air untuk membuat volume itu lebih besar dan menangkap kelebihan lemak dan kolesterol tadi. Oke, berarti memang ternyata ada benar juga mereka yang ngomong di internet, ada pro and cons bahwa obat pencahar itu menyerap air dalam tubuh sehingga bisa menjadi kekeringan atau dehidrasi segala macam. Tapi itu ternyata Ibu Rita menjelaskan bahwa perbedaan antara obat pencahar dengan Psyllium Husk, bahwa obat pencahar itu menyerap air yang bukan kelebihan doang, tapi menyerap air dalam tubuh gitu ya. Sedangkan kalau kayak Psyllium Husk itu walaupun dibilang sebagai obat pencahar alami, dia hanya menyerap yang kelebihan aja gitu ya Bu ya? Iya, kelebihan yang dia serap adalah kelebihan cairan kita. Nah, tetapi memang pada saat kita kurang minum, terkadang air yang kita punya juga diambil karena dia memang akan membentuk volume ya kan, sehingga kita selalu anjurkan konsumsi Psyllium Husk diiringi dengan konsumsi cairan yang lebih banyak untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal. Tapi kalau obat pencahar itu dia menstimulasi secara kuat gitu ya, untuk kita akan berproses defekasi itu lebih sering dengan tekstur encer, sehingga tanpa kita sadari cairan kita banyak sekali keluar. Jadi efeknya cukup berpengaruh ya, efeknya cukup negatif gitu ya kalau tidak di bawah pengawasan ahlinya gitu. Oke.
Nah, sekarang sih saya udah lebih jelas tentang perbedaan antara obat pencahar yang banyak juga yang suka mengklaim, bukan suka mengklaim sih, banyak juga kan yang ada kontranya tentang obat pencahar, karena saya mau belajar doang sih tentang ingredient produk saya ini, jadi dia lebih aman. Jadi memang ternyata Bu Rita bilang bahwa beda gitu ya antara Psyllium Husk dengan obat pencahar lainnya. Nah, satu lagi nih Bu, sekarang kita masuk ke tentang diet nih Bu ya, karena Ibu kan udah lebih berpengalaman jauh dan profesionalitas di nutrisionis tentang penurunan berat badan kebanyakan. Nah, apakah kayak serat yang ada di dalam produk, maksudnya kayak tadi yang saya sebutin semua, ada Psyllium Husk juga serat kan Bu ya? Iya, serat betul. larut air ya, ada ekstrak bayam, semua jenis serat dalam sini termasuk ada inulin juga segala macam. Apakah itu bisa membantu untuk dia? Ya, sangat membantu. Jadi saya katakan sangat membantu. Jadi teman-teman, syarat diet untuk keberhasilan penurunan berat badan adalah satu, rendah kalori, kemudian tinggi protein, dan yang ketiga itu tinggi serat. Kalau orang konsumsi seratnya tidak tinggi, maka keberhasilan penurunan berat badannya sangat rendah. Jawabannya kenapa kok bisa sangat rendah? Satu adalah dia tidak memberikan rasa kenyang ya kalau tanpa serat itu tadi, sehingga keberhasilan konsisten diet itu akan rendah sekali. Yang kedua, kalau tidak pakai serat, tidak ada yang menangkap kelebihan lemak dan kolesterol yang ada pada saluran cerna kita. Dan sedangkan kolesterol itu yang berasal dari kantong empedu pun tidak ada yang akan mengeluarkan itu kalau tidak ada serat, sehingga keberhasilan untuk mencapai penurunan berat badan itu juga akan sangat rendah. Jadi kalau diet penurunan berat badan yang benar adalah diet yang tinggi serat. Oh, tadi juga Ibu Rita barusan bilang bahwa kolesterol dalam kantong empedu itu nggak ada yang buang ya, nggak ada yang ganti. Ya, gitu jadi ya. begini. Nah, ini menarik, ini saya jelaskan ya. Jadi seperti ini. Ketika kita mengkonsumsi makanan dan di dalam makanan itu ada lemak, ya di dalam makanan itu ada lemak, mau sedikit mau banyak, tapi kan semua makanan kita nggak mungkin terbebas dari lemak gitu ya. Nah, yang mencerna lemak itu di dalam usus halus kita itu adalah cairan empedu. Nah, cairan empedu itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Jadi kenapa kita punya cairan empedu? Karena dibentuk dari kolesterol yang disimpan di hati. Jadi ketika kita makan yang berlemak, maka hati akan memproses kolesterol yang dia simpan untuk menjadi cairan empedu. Nah, cairan empedu ini dipekatkan oleh kantong empedu lalu dikirim ke usus halus untuk melaksanakan fungsinya memotong rantai lemak yang kita makan tadi. Selesai tugasnya, dia akan berubah kembali menjadi kolesterol. Nah, kalau pada saat itu kita tidak mengasup serat dalam jumlah yang cukup, maka bentuk kolesterol itu kembali ke hati kita. Maka tidak akan ada penurunan kadar kolesterol dalam pembuluh darah kita. Tapi kalau pada saat itu kemudian kita mengkonsumsi serat seperti Psyllium Husk yang terbukti efektif untuk menangkap kolesterol itu tadi, maka kolesterol itu tidak kembali ke hati. Nah, kalau kolesterol tidak kembali ke hati, lalu pada saat hati akan membentuk kembali cairan empedu, dia akan cari lemak jenuh di tubuh kita. Lemak jenuh itu dia cari untuk dia bentuk menjadi kolesterol, karena bahan pembentukan kolesterol itu adalah lemak jenuh. Maka makin lama nanti lemak jenuh di tubuh kita makin berkurang. Efeknya apa? Keseimbangan kadar lemak darah dan penurunan berat badan secara sehat. Nah, itulah. Iya. Bagus tuh, bagus. Itu saya harus rekam, harus saya potong, itu bagus banget. Jadi memang tadi juga Ibu bilang bahwa Psyllium Husk juga bisa membantu kolesterol, membuang kolesterol seperti tadi. Iya. Jadi yang Pak Dennis katakan tadi kan ada inulin ya kan, macam-macam tuh serat larut air. Nah, kan sebenarnya dia sama kelompoknya, sama-sama kelompok serat larut air. Tapi kan kita ujikan tuh di penelitian tuh diujikan bagaimana Psyllium Husk itu keefektifannya, bagaimana serat larut air yang lainnya. Nah, untuk Psyllium Husk sendiri penelitian klinis sudah membuktikan dia punya sifat efektif untuk membuang kelebihan lemak dan kolesterol di dalam tubuh kita, dan efektif memberikan rasa kenyang, efektif membentuk konsistensi tinja dengan cara baik gitu ya, dan efektif mengeluarkan zat toksik. Nah, itu bukan bicara serat larut air lagi, tapi emang sudah penelitian ke Psyllium Husk-nya itu tadi. Nah, yang saya ceritakan tadi tuh Pak Dennis, kalau Pak Dennis Google tuh ada namanya siklus enterohepatik. Nah, jadi waduh, tulisnya gimana tuh? Ya, jadi Psyllium Husk itu memutus siklus enterohepatik. Siklus enterohepatik itu siklus di mana kolesterol kembali ke hati. Nah, itu diputus sama Psyllium Husk. Nah, hebat kan, dia putus sehingga tidak ada kolesterol balik ke hati. Sehingga hati kalau membentuk kolesterol lagi, dia akan pakai lemak jenuh di tubuh kita. Nah, itu hebat. Kalau misal obat pencahar nggak bisa seperti itu ya? Obat pencahar tidak. Obat pencahar hanya benar-benar mendorong bagaimana proses defekasi bisa berlangsung cepat gitu. Itu biasanya kan orang-orang menggunakan obat pencahar itu adalah untuk orang-orang yang sulit BAB dan menurunkan berat badan. Tapi penurunan berat badannya bukan lemak loh ya, tapi cairan.
Kan kalau cairan kita berkurang banyak, berat badan kita juga turun. Gitu. Bagus. Jadi kayak ekstrak jati apa tadi daun jati Belanda. Itu kalau diteruskan orangnya benar-benar kering ya. Jadi benar-benar kering karena dia tidak hanya bekerja untuk lemak, tapi juga bekerja untuk cairan tubuh kita. Jadi dia nggak bisa dipakai untuk daily gitu loh. Untuk setiap hari itu nggak bisa, dia nggak bisa untuk daily, hanya untuk keperluan tertentu saja. Karena efeknya berbeda sama psyllium husk. Iya, sama psyllium husk. Kalau psyllium husk itu bisa daily karena dia bekerja alami seperti ya dia bekerja sesuai perannya serat larut air gitu ya. Bukan bekerja sebagai stimulan. Dia bukan stimulan, tapi dia sebagai serat larut air bagian dari zat gizi kita gitu. Jadi tadi memang saya barusan mendengar juga bahwa kalau misalkan si obat pencahar tersebut dia turun berat badan karena dia turun berat air gitu ya Bu ya? Iya, jadi penurunan berat badannya tidak semata-mata karena kehilangan lemak, tapi juga karena banyaknya kehilangan cairan gitu. Makanya kadang-kadang terlihat kok prosesnya cepat sekali karena ada cairan yang ikut keluar berlebihan pada saat mengkonsumsi pencahar. Si obat pencahar itu cuma mendorong, tapi dia nggak bisa membuang kayak psyllium husk, dia bisa membuang kolesterol dan lemak jenuh ya, dan bahkan mencari lemak jenuh lain untuk menggantikan di empedunya ya. Ya, jadi itu dia tidak. Jadi psyllium husk itu mempunyai efek perbaikan metabolik. Metabolik itu reaksi kimia dalam tubuh kita. Tapi kalau obat pencahar lain tidak mempunyai efek perbaikan metabolik. Jadi psyllium husk itu sudah boleh dikonsumsi untuk anak mulai usia 5 tahun ke atas. Itu sudah boleh diberikan. Pertimbangannya adalah anak usia 5 tahun ke atas itu memang kebutuhan seratnya sudah lebih tinggi dan dia juga kematangan saluran cernanya juga sudah maksimal. Jadi sudah boleh dikonsumsi. Kemudian untuk laki dan perempuan boleh, tidak ada perbedaan. Nah, cuman untuk wanita hamil itu perlu analisa khusus karena terkait dengan suplementasi dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi yang lain general boleh diberikan gitu. Nah, terkait side effect-nya tidak ada, dan seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kerja psyllium husk sebagai serat larut air itu sangat lembut dan bertahap. Jadi mestinya tidak ada stimulasi mules yang berlebihan ataupun BAB yang sampai tidak terkontrol frekuensinya. Nah, namun bisa saja pada personal tertentu itu terjadi. Nah, terjadinya pada orang-orang yang punya kekhususan. Misalnya kekhususan itu adalah dia makannya terlalu banyak lemak dan kolesterol, lemak yang jahat atau lemak yang jenuh dan kolesterol, dan berat badannya mungkin terlalu juga sangat berlebih gitu, dan masih di dalam tubuhnya terkandung banyak zat-zat toksik yang belum sempurna dikeluarkan. Nah, mungkin tahap awal dia akan mengalami sedikit mulas dan BAB lebih dan frekuensi defekasi lebih sering gitu. Nah, tapi itu tidak general ya. Secara umum itu tidak terjadi harusnya karena efeknya sangat lembut itu tadi gitu. Nah, malah pada orang-orang yang berat badannya sudah ideal, makannya sudah bagus, maka itu tidak terasa, benar-benar alami. Jadi benar-benar kalau dikonsumsi malam hari, maka setelah 4 jam dia akan bekerja, maka keesokan harinya pagi kita akan proses defekasi secara baik gitu ya, secara lancar dan baik gitu, tidak ada efek mulas yang berlebihan tadi, seperti itu. Itu bagus Bu. Jadi soalnya kan saya juga pertama kali minum ini, sebelum tahu ya, pertama kali saya minum ini lagi makan kotor banget, lagi makan ayam yang deep fried yang benar-benar berenang tuh kolamnya. Saya lagi makan banyak banget. Saya kan emang cowok, makannya super banyak gitu ya. Terus minum ini hari pertama langsung buar. Dan sempat memang kontraksi sedikit gitu ya Bu ya. Tapi memang kalau ketika dikonsumsi terus-terusan udah enggak sih, paling udah kayak normal aja sih. Cuman jauh enak aja, lancar gitu. Memang tapi berpengaruh ya Bu ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasakan, soalnya kan ada yang bilang bahwa gue kontraksi nih, ada apa di dalamnya nih, obat pencahar, makanya dia langsung lari ke mungkin ini obat pencahar gitu. Tapi ternyata memang, apakah benar Bu kalau kayak yang ada di sini tadi yang kayak psyllium husk segala macam itu dia bisa terjadi pada individu tertentu kontraksi, tapi karena mereka konsumsi makanan berlebihan atau yang kotor-kotor gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi kalau memang pola makannya itu dikonsumsinya berdekatan dengan makanan yang lemak jenuhnya tinggi, yang kolesterolnya tinggi, nah itu kan memang psyllium husk akan mengikat itu semua gitu. Sehingga kalau volumenya sudah besar kan ada dorongan untuk akan dikeluarkan segera. Nah itulah muncul kemudian kontraksi tadi. Tapi sebenarnya kontraksinya tidak terlalu hebat ya, kontraksinya masih normal saja, masih batas wajar gitu. Nah nanti setelah itu tubuhnya sudah mulai bersih, keseimbangan lemak kolesterolnya sudah cukup baik, itu biasanya reaksi tidak ada lagi. Nah, kita berpegang pada sifat dari psyllium husk tadi, itu menjadi catatan penting sekali. Sesungguhnya psyllium husk itu adalah serat yang kerjanya paling lembut dan kemudian bertahap.
sehingga efek-efek negatif itu mestinya nggak keluar. Jadi kalau itu terjadi pada tubuh seseorang, itu murni disebabkan karena jenis makanannya yang terlalu tidak baik ya, yang memang dikeluarkan, atau dia kekurangan cairan, atau kemudian juga volumenya terlalu besar, atau banyak zat toksik yang memang belum dikeluarkan oleh tubuhnya secara maksimal begitu. Jadi wajar ya Bu, soalnya ada beberapa memang customer yang nggak tahu ya dia makan seperti apa, tapi ada beberapa customer yang mengalami kontraksi. Mungkin itu berarti dari penjelasan Bu Rita berarti itu memang wajar ya? Wajar untuk personal tertentu. Walaupun secara umum sebenarnya sifatnya tidak seperti itu, tapi secara personal bisa kita katakan itu suatu hal yang wajar dengan catatan, beberapa catatan penting tadi. Ya. Oke Bu, udah belajar banyak banget sama Bu Rita, banyak banget teori-teori dan pelajaran yang pengalaman dari Bu Rita kita ambil lah, kita pelajari hari ini. Cuman kalau misalkan boleh dirangkum sedikit Bu, boleh nggak tentang psyllium husk dan sebagainya yang tadi kita bahas? Iya. Biar orang baik. Untuk kesehatan kita dan untuk kemudian proses metabolik normal dalam tubuh kita, maka salah satu zat gizi yang berperan itu adalah serat larut air. Nah, serat larut air itu jenisnya banyak. Salah satunya adalah psyllium husk. Psyllium husk itu merupakan serat larut air yang mempunyai fungsi sangat efektif di dalam banyak mendukung kesehatan. Yang pertama adalah psyllium husk itu mempunyai peran sekali dalam memperlancar proses defekasi secara baik, dan kemudian dia juga punya sifat memperbaiki metabolik kita, terutama dalam hal kontrol kadar kolesterol darah, kemudian trigliserida, tekanan darah, kadar glukosa darah, bahkan kerja sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Jadi dia sangat mampu mengontrol itu. Dan sifatnya bisa dikatakan karena dia mempelancar proses defekasi, maka sifatnya juga adalah sebagai pencahar. Tapi pencaharnya itu dalam tanda kutip adalah pencahar yang baik, pencahar yang alami, yang tidak dimiliki oleh pencahar lain pada umumnya adalah tidak memiliki sifat untuk memperbaiki metabolik, hanya mempunyai sifat untuk mengeluarkan sisa-sisa zat di dalam tubuh. Beda sama psyllium husk yang mempunyai sifat juga memperbaiki metabolik itu tadi. Nah, psyllium husk itu bagian dari zat gizi utama tubuh kita, zat gizi esensial, maka ketika dikonsumsi setiap hari itu sangat baik dan tidak ada larangan untuk mengkonsumsi setiap hari karena dia berkontribusi besar dalam memenuhi asupan serat kita yang tinggi. Thank you ya Bu ya, udah luangin waktunya untuk ngajarin saya lagi. Jangan bosan-bosan Bu, nanti ketemu saya lagi. Karena menurut saya kayak pengetahuan ini nggak akan ada habisnya kali Ibu ya. Ibu juga mungkin dari tahun 1994 pasti ada pelajaran-pelajaran. Oh iya, banyak banget terus, ya? Update-nya banget. Banyak ya? Banyak sekali. Apalagi ya, saya baru kecurut. Ini aja nih, kayak psyllium husk saja. Dulu kita kan belajar serat larut air itu hanya perbedaan dua, larut air, tidak larut air. Udah gitu doang kan. Makin kesini serat larut air itu banyak lagi jenisnya. Ketemu lagi inulin, ketemu lagi psyllium husk itu. Jadi emang karena kemajuan teknologi juga kali ya Bu ya? Nah mungkin itu ya pertanyaannya, apakah ini boleh dikonsumsi, itu tadi pertanyaan, apakah efektif memenuhi asupan serat sehari dari produk itu? Kalau nggak salah seratnya berapa Pak Denis? Kalau yang di saya ini ada 3 gram sama 2, jadi ada 2 rasa sih. Anjurannya Pak Denis kan 2 saset per hari. Iya. Nah berarti kan apakah dia efektif memenuhi asupan serat kita sehari? Jawabannya efektif, karena kan kalau 3 kita butuh sekitar 25 misalnya, kalau dia 6 gram. Berarti sudah 30% memenuhi kebutuhan harian kita, tapi dengan cara kerja yang baik untuk metabolik kita gitu. Oh iya benar ya, 30% berarti lumayan. Kan, karena kan kalau 6 kita butuh sekitar 20-an lebih kurang misalnya, berarti 30%, benar nggak? Betul. Jadi Ibu Rita ngitungnya cepet banget. Jadi kan kalau misalnya memang kadang-kadang orang-orang ngelihat kan, oh ini cuma 3 gram, kan kita butuhnya 25 gram, berarti sedikit sekali dong. Tapi kita juga makan dari yang lain juga. Mungkin kita nggak makan sama sekali. Iya, jadi yang perlu kita pertimbangkan ya, bahwa ketika mengkonsumsi psyllium husk itu dia mampu memenuhi 30% asupan serat harian. Tapi yang perlu kita catat adalah efektivitas serat ini dalam bekerja memperbaiki metabolik gitu. Jadi walaupun memang dikatakan 30% tidak terlalu tinggi, tapi kontribusinya cukup besar, memberikan 30% dari harian kita, dan efektivitas kerjanya untuk berbagai metabolik. Itu yang menjadi pilihan kita, kenapa kita harus mengkonsumsi itu menjadi konsumsi harian seperti itu. Bagus. Saya kalau misalnya tanya sama orang, saya nggak bisa jawab soalnya, oh ini cuma 3 gram gitu kan. Ternyata jawabannya seperti indah seperti itu. Oke, Bu, dan sekali lagi yang kita bahas ini udah berdasarkan research. Tadi apa Bu yang paling atas? Researchnya, datanya? Penelitian klinis dan eksperimental.
Jadi semua yang saya sampaikan tadi itu hasil jurnal penelitian yang desainnya sudah desain klinis dan eksperimental, sehingga hasil penelitian dari desain klinis dan eksperimental itu sudah bisa dibawa sebagai terapi harian. Berarti walaupun ini pengetahuan terus update, termasuk kayak inulin, psyllium husk, mungkin tahun 1994 tidak ada ya, cuma serat larut dan tidak larut air. Tapi pengetahuan yang kita bahas di sini udah berdasarkan klinis dan eksperimental ya. Betul. Oke. Kalau gitu cukup sampai situ aja Bu Rita. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu nanti, mungkin kalau misalkan jangan bosan-bosan ketemu saya gitu ya. Saya akan tanya, karena kan tadi bilang update-nya banyak banget. Siapa tahu nanti bisa mengikuti jejak. Oke. Paling itu aja sih. Baik. Thank you ya Bu ya. Ya, thank you Pak Denny. Suka makan sembarangan? Pelintiin aja.